Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan masih bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, sedikit update apakah ada peraturan terbaru setelah kemarin pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 untuk mudik Natal dan Tahun Baru ini. Adakah yang terbaru Bu update-nya? Peraturan apa yang akhirnya diterapkan? Ya, kita tahu kita punya Inmendagri ya, nomor 66 yang digunakan sebagai pengaturan untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Nah, di dalam Inmendagri tersebut sudah disampaikan beberapa hal ya. Pertama, misalnya mengaktifkan optimalisasi fungsi satuan tugas, menerapkan protokol kesehatan ya, kemudian percepatan vaksinasi untuk segera mencapai, terutama pada daerah-daerah yang belum mencapai target 70% dosis pertama, dan tentunya kita berharap untuk dosis keduanya itu segera mencapai target 50 atau 60% seperti itu ya. Dan lansia juga menjadi penting 60% di bulan Desember 2021. Selain itu juga kita tahu ada beberapa pengaturan pengetatan seperti pelaku ataupun perjalanan masuk bagi pekerja migran Indonesia ya, kemudian memastikan tidak ada pawai atau arak-arakan selama Tahun Baru, kemudian pengetatan pengawasan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan Natal, kemudian tempat belanja dan wisata lokal. Jadi ada beberapa hal yang kita regulasi, walaupun artinya kita tidak melakukan penerapan PPKM level 3 di seluruh kabupaten kota, tapi kita melakukan pembatasan mobilitas dan pengetatan protokol kesehatan secara umum yang kemudian nanti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dapat menambahkan sendiri ya kebutuhan daripada upaya menahan atau mengendalikan laju penularan supaya jangan sampai pasca Nataru kita terjadi lonjakan kasus. Karena kita tahu tahun lalu kan kita belajar dari apa yang terjadi tahun lalu kan kita terjadi lonjakan pasca Nataru tersebut. Oke, baik Bu Nadia, saya ingin meminta pendapat Ibu terkait dengan apakah diperbolehkan karantina mandiri di rumah selepas berpergian dari luar negeri, Bu? Ya, kalau kita lihat sudah ada ya aturan baru dari SE Satgas nomor 25 ya, yang kemudian ini merupakan acuan kita ya sebenarnya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam SE Satgas ya sebelumnya seperti nomor 23 ataupun SK nomor 14 itu sudah disebutkan bahwa seluruh WNA dan WNI itu wajib melakukan karantina ya. Kemudian karantina itu kalau kita lihat ada dua hal, karantina yang dilakukan yang dibiayai oleh pemerintah dan karantina yang kemudian harus dilakukan secara mandiri. Jelas kalau WNA itu harus melakukan secara mandiri ya karantinanya ya. Tapi kalau kemudian kalau kita berbicara mengenai karantina PMI itu dibagi dua. Jadi karantina PMI oleh artinya pelaku perjalanan internasional yang merupakan warga negara Indonesia itu terbagi dua. Jadi kalau untuk warga negara Indonesia yang termasuk dia sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI ya, kemudian pelajar atau mahasiswa yang menamatkan studinya di luar negeri atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, maka karantinanya ini bisa ditanggung oleh pemerintah. Sementara WNI yang di luar daripada 3 kriteria tadi tentunya harus melakukan karantina di tempat akomodasi karantina yang telah ditunjuk dan ini harus dibayar oleh
pelaku perjalanan itu sendiri ya, jadi tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, sementara untuk kepala perwakilan asing dan keluarga itu dapat menjalani karantina di tempat kediamannya masing-masing. Nah, apakah kemudian pejabat-pejabat negara dapat melakukan karantina di tempat kediaman? Ini tentunya harus dipastikan dulu bahwa tempat kediaman tersebut memenuhi syarat-syarat untuk karantina. Jadi untuk pejabat setingkat eselon 1 itu bisa melakukan karantina di mandiri ya, ataupun kemudian kalau kita melihat karantina di tempat kediaman, tapi tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke, baik, Bu Nadia, kita beralih ke masalah vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Apakah vaksin untuk anak usia 6-11 tahun ini aman, Bu, diberikan? Ya, vaksin usia 6-11 tahun ini sebenarnya kan sudah lama diberikan izin edarnya oleh Badan POM. Kita tahu kurang lebih pertengahan November, Badan POM itu sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac pada sasaran usia 6-11 tahun. Nah, artinya pada saat mengeluarkan izin penggunaan darurat ini, Badan POM ini sudah membahas ya dengan tentunya para ahli organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Perkumpulan Alergi Imunologi, Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia, juga dengan Komnas KIPI, Komnas ITAGI, dan juga dengan Komnas Vaksin. Jadi ini sudah melalui review dan kajian ya berdasarkan data-data yang diberikan oleh produsen Sinovac ya dalam uji klinis yang selama ini sudah dilakukan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau sudah ada izin penggunaan darurat dari Badan POM, itu artinya vaksinnya sudah dijamin pemerintah untuk aman digunakan. Efek sampingnya juga sangat kecil ya kalau kita nyeri di tempat suntikan itu paling banyak dilaporkan, kurang lebih hanya 5%. Dan demam pun terjadi itu hanya 3%. Jadi efek samping yang dilaporkan itu sangat kecil. Tidak ada efek samping yang sedang, ya kategorinya sedang atau berat, atau bahkan yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Oke, Bu Nadia, pertanyaan terakhir, harapan Ibu terkait dengan capaian vaksinasi di Indonesia, Bu? Ya, kita tahu bahwa kita masih memiliki ancaman varian Delta ya. Bahkan varian Delta ini terus-menerus melakukan mutasi, muncul dengan varian-varian baru. Di sisi lain kita tahu ada varian baru yang baru saja muncul, varian Omikron ya. Dan ini menjadi tentunya kewaspadaan kita bahwa pandemi ini belum selesai. Walaupun situasi laju penularan ini terus-menerus menjadi semakin baik ya. Tetapi oleh karena itu di situasi yang terus membaik ini kita harus menekan terus virusnya, tidak memberi kesempatan virus itu bermutasi lebih lanjut dan berkembang bahkan menyebar secara luas di antara kita, maka tetap kita harus jalankan protokol kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya batasi mobilitas ya, karena dengan mobilitas yang sangat tinggi dan yang bersama-sama semua orang pada waktu yang sangat cepat itu akan menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang akhirnya akan meningkatkan laju penularan. Ingat bahwa varian Omikron tadi 3,2 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Ya, kita tahu varian Delta luar biasa di bulan Juli kemarin. Jadi kami juga berharap saat ini pemberian proteksi tambahan juga sudah bisa diberikan kepada anak usia 6-11 tahun, sehingga kami berharap orang tua untuk tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengajak anaknya untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Dan selain itu, untuk sasaran yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan dosis kedua secara lengkap, kami berharap segera untuk mendapatkan vaksin tersebut dan tidak pilih-pilih vaksin. Kita utamakan vaksin Sinovac tadi untuk kita berikan kepada anak-anak kita, karena mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan vaksin Sinovac. Sementara kelompok lainnya, kelompok umur lainnya itu masih memiliki pilihan lain selain dari vaksin Sinovac. Jadi agar kita sama-sama keluar dari situasi pandemi ini dan segera tentunya mengatasi penularan dari COVID-19, mari kita segera divaksin dan jangan pernah kendor protokol kesehatan kita. Oke.
Baik, terima kasih banyak Bu Nadia atas waktunya. Sehat selalu, Bu. Sama-sama, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bu Nadia, dan demikian perbincangan saya bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ingat, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan 5M dan segera vaksinasi COVID-19. Saya Yuli Horisman, pamit undur diri. Sampai jumpa.